Itu hikmah ya, hikmah mandi ya. Mandi ini punya hikmah yang banyak. Wa fawaidu muta'addidah, dan faidah yang beragam. Ya, banyak faidahnya juga. Minha diantaranya ada 3 yang dikemukakan di sini. Yang pertama, husulus thawab, ya, teraihnya pahala. Ya, meraih pahala. Li'anna al-ghusla bil ma'na syar'i ibadah. Karena mandi dalam istilah syar'i yang sebagaimana dikemukakan di atas tadi dengan niat khusus itu apa? Ibadah. Iz fihi imtithalun li amri syar'i wa amalun bi hukmih. Ya, karena dalam perkara itu ada bentuk pelaksanaan terhadap perintah syara, ya, dan mengamalkan hukumnya. Wa fi hadza ajrun azim, ya, dan dalam perkara ini ada pahala yang besar. Ya, di antara buktinya ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim di sini yang disampaikan. Waliza qala alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Jadi kebersihan itu bukan perkara remeh, ya. Itu bahkan Nabi sebutkan sebagian, ya, bahkan syatr, separuh keimanan. Jadi toharo ini bukan perkara main-main, ya. Dikaitkan langsung oleh Nabi SAW dengan aspek keimanan. Ya, karena itu jangan mengaku beriman kalau aspek kebersihan tidak diperhatikan. Ya. Buang sampah masih sembarangan, ya. Pipis tidak dibersihkan. Ya, bukan sekedar cebok, ya, tapi juga membilas toiletnya, ya, bersih, pastikan. Itu Muslim menjaga betul yang seperti itu. Ya. Jangan sampai justru, ya mohon maaf, ya, jangan sampai justru yang ironis toilet di masjid kadang-kadang jorok. Nah, ini kan ironis. Sudah Baitullah mestinya dijaga. Ya. Kalau kita mau menjaga toilet, yang paling bersih itu mestinya Baitullah. Toilet yang ada di Baitul, daripada di rumah kita sendiri. Nah, tapi itu kadang ironisnya gitu. Nah, itu tidak lepas juga dari perilaku mukmin yang menyepelekan perkara itu. Ya, yang penting dia sudah cebok selesai, urusan itu tidak terlalu bersih, urusan orang belakangan, ya, katanya. Ini kan kurang ajar, ya, meremehkan. Padahal ini dikaitkan oleh Nabi SAW dengan aspek keimanan, ya, yang diremehkan itu. Maksud dari syatr ay nisfuhu au juz'un minhu, separuhnya, setengah, ya, setengah iman atau bagian darinya, ya, wa huwa, dan itu mencakup apa? Yashmulul wudu awal ghusl, atau yashmalul wudu awal ghusl, mencakup aktivitas wudu dan mandi. Jadi aktivitas bersuci itu kan banyak, ya. Nah, mandi itu termasuk di antaranya. Makanya dia juga mendapatkan keutamaan dari sisi itu. Kemudian yang kedua, ikhwafillah, husulun nazafah. Ya. Kalau tadi mendapatkan pahala, ini juga mendapatkan apa? Nazafah, mendapatkan kebersihan. Ya, kalau orang mandi jelas bersih, ya. Fa idza tasalal muslimu tanazzafa jismahu mimma asabahu min qazrin aw alika bihi min wasakhin aw afrazahu min araq. Kalau mandi, ya, seorang muslim itu mandi, itu artinya apa? Dia membersihkan tubuhnya, ya, dari kotoran yang mengenai, ya, atau ada misalnya daki atau noda debu, ya, yang melekat, atau dia menghilangkan bekas keringat, ya, dan sebagainya, sehingga dia menjadi bersih. Wa fi hadhihi an-nazafati wiqayatun minal jarasim allati tusabbibul amrad, ya. Pada kebersihan yang seperti ini ada pemeliharaan dari kuman penyakit yang bisa menimbulkan berbagai penyakit, ya. Wa tatbibun li raihatil jism, ini juga penting, ya, mewangikan aroma tubuh, ya. Jangan sampai, mohon maaf, seorang muslim itu membuat orang tidak nyaman berada di dekatnya karena bau, ya, misalnya, ya, bau badan lah, bau mulut lah, macam-macam, ya, jangan sampai. Mimma yad'u li husulil ulfati wal mahabbati bainan nas, yang demikian, yang kebersihan itu bisa mengantarkan apa? Jalinan dan kecintaan di antara orang-orang. Ya, kita kan juga enak bergaul dengan orang yang nyaman kita, ya. Bagaimana kita bisa bergaul dengan nyaman? Baru dekat sedikit baunya sudah membuat kita tidak
tidak enak, tidak suka. Ya. Nah, mukmin itu menjaga itu. Dan sekali lagi ini jangan diremehkan, ini bagian dari perkara keimanan. Jadi bukan sekedar perkara remeh-temeh. Ya, kan cuman mandi saja, kan cuman sikat gigi saja, kan cuman ini saja. Jangan ya. Itu bagian dari upaya kita ya memenuhi tuntunan akidah Islam, ya keimanan. Rawal Bukhari wa Muslim wa lafzuhu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini ada riwayat Al-Bukhari dan Muslim ya. Ini redaksi Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana nasu ahla amal." Dahulu orang-orang itu ahla amal, suka bekerja keras dulu ya. Di masa itu, walam yakul lahum kufah, sementara mereka tidak punya pelayan atau pembantu untuk ya, karena tidak punya pembantu, akhirnya kan semua kerjaan rumah, kerjaan ini banyak mereka kerjakan sendiri. Maka akibatnya apa? Fakana yakunu lahum tafal. Nah, kadang-kadang ya mereka itu punya bau badan karena berkeringat ya, banyak bergerak, banyak aktivitas, apalagi di sana daerah yang sangat panas ya, mudah orang itu berkeringat, maka apa? Nah, kadang bau badan ada. Ya. Faqila lahum, lalu dikatakanlah kepada mereka, lau iktasaltum yaumal jum'ah. Ya, sekiranya kalian itu mandi pada hari Jumat. Wa fi riwayatil lahuma, ya mengapa khusus hari Jumat ini? Karena hari Jumat ini adalah hari di mana kita itu berkumpul ya dalam salat Jumat. Wa fi riwayatil lahum, dalam riwayat Bukhari Muslim ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum haza." Ya, sekiranya kalian itu bersuci untuk hari kalian ini ya, untuk hari Jumat. Ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang sangat mudah mestinya kita ini kan, sangat mudah. Sangat mudah kita itu beda kayak di masa itu bayangkan di Arab ya, kalau orang mandi sekali sepekan ya dalam tanda petik itu wajar, di sana itu air susah sekali itu. Kalau kita di sini kan mau mandi 3 kali sehari seperti makan juga bisa ya. Kan berlimpah air kita itu ya, apalagi yang rumahnya dekat sungai, dekat pantai itu ya. Maka jangan sampai kemudian kita yang wilayah tropis yang hutan hujannya banyak ya, itu kemudian malas mandi ya. Rajin mandi ya. Yang terakhir ya, hikmah yang terakhir adalah husulun nasyat ya, menghasilkan apa? Vitalitas, membuat kita itu fresh ya. Fa innal jisma yaktasibu bil iktisali hayawiyatan wa nasyatan wa yuzhibu anhu al futura wal khumula wal kasal. Nah, tubuh itu bisa meraih melalui mandi itu bisa meraih apa? Energi, vitalitas, ya, dan kebugaran. Dia bisa menjadi lebih fresh lah, ya, kalau sudah mandi. Jadi kalau sebelum kajian itu usahakan mandi dulu, nah, biar tidak ngantuk, ya, tidak lelah, ya. Karena diantara hikmahnya itu wa yuzhibu anhul futur, dia bisa menghilangkan apa? Rasa letih. Ya, wal khumul, rasa lemah ya, kalau ya merasa lemah-lemah mandi wal kasal, dan malas ya, pagi-pagi itu kan kadang-kadang masih malas kajian subuh-subuh, kajian pagi-pagi malas, nah coba mandi ya. Malas ke masjid, coba ya wudu ya, bila perlu mandi ya. Nah, itu diantara hikmahnya ya. Walasiyama idza kana ba'da asbabihil mujibah. Nah, terutama setelah sebab-sebab yang mewajibkan mandi ya, kal jima'i ala ma sayati, sebagaimana aktivitas seksual sebagaimana nanti akan dibahas ya. Ya. Itu hikmah ya, hikmah mandi ya.